Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, pada malam hari ini sengaja Ana tidak membicarakan tentang dalil ini atau dalil itu. Kenapa wahai saudaraku? Karena tatkala seseorang menyampaikan berdasarkan ini, berdasarkan itu, namun terkadang realisasi di dalam perbuatan ia masih sering melakukan ujub, ria, sum'ah, bahkan dalam perbuatannya banyak yang melakukan karena sebuah tendensi, maka dia masih digolongkan dalam kategori makom hijab. Tatkala dia melakukan sebuah perbuatan baik karena mengharapkan sebuah imbalan, banyak anak jumpai seperti itu wahai saudaraku. Bahkan tatkala dia melaksanakan sebuah ibadah, orientasinya yang ada di dalam benaknya adalah kalau dia melaksanakan ibadah dengan rajin, pasti dia mendapatkan surga. Pertanyaannya wahai saudaraku, bagaimanakah tatkala dia rajin melaksanakan ibadah, lalu surga itu tidak ada ataupun tidak diberikan surga oleh Allah? Surga ada, namun tidak diberikan padanya. Apakah dia akan berhenti melaksanakan ibadah? Lalu dia melaksanakan sebuah ibadah dengan sangat rajin karena dia takut masuk neraka, wahai saudaraku. Bukankah neraka itu makhluk? Berarti dia tidak takut kepada yang menciptakan neraka. Itu kadar keimanan, namanya ainul yakin. Taklid, ikut-ikutan, belum tahu dasar pokoknya, belum hakul yakin. Wahai saudaraku, ada 4 tingkatan makom. Akan Ana berikan gambaran agar gampang dicerna. Yang pertama adalah makom hijab, makom orang umum. Dia masih terkesima dengan sebuah penampilan. Tatkala melihat orang yang jubahnya panjang, sorbannya besar, lalu dia berkata dalam hatinya, wow, itu iman kepada pakaian, wahai saudaraku. Seseorang yang dalam melaksanakan ibadahnya mengejar namanya pahala ataupun takut siksa berupa neraka, padahal surga dan neraka adalah makhluk Allah, itu namanya makom orang awam atau makom hijab atau makom orang pada umumnya. Lalu orang mencari keberadaan Tuhan dengan berbagai jalan, dengan thariqat, dengan riyadhah. Dia menemukan Tuhan, namun dia baru tahu sebatas asma Allah. Dia mengenal Allah, namun dia hatinya bimbang. Allah itu yang gimana? Dia bertanya-tanya di dalam hatinya. Dia belum tahu persis Allah itu yang bagaimana dan berada di mana. Itu namanya makom ahlul istilal, mencari-cari keberadaan Allah.
Lalu, wahai saudaraku, seseorang yang sudah menemukan Allah di dalam hidupnya, di dalam hatinya, namun dia masih belum stabil, masih labil, sudah kenal Allah tapi kerjaannya marah-marah, temperamen, itu namanya masih berada dalam makom farku atau jampun atau ihsan. Lalu dia sudah menemukan Allah. Allah yaitu bagaimana ya? Inni wajahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku kepadamu. Dia sudah mengenal Allah, betul-betul mengenal Allah secara hakul yakin. Man arafa nafsahu waqad arafa rabbahu. Dia mengenal Allah, betul-betul mengenal Allah. Itu namanya ma'rifatullah. Setelah dia memasuki makom kewalian, makom wali pun bertingkat-tingkat, wahai saudaraku. Wahai saudaraku yang anak cintai, dimanapun antum berada, di seluruh negeri dan di seluruh jagat raya ini, tatkala seseorang suka menyetankan orang lain, mengatakan iblis terhadap sesuatu, bisa jadi dia setan juga, bisa jadi dia iblis juga. Tatkala seseorang sudah memasuki makom ma'rifatullah, dia lebih banyak diam, wahai saudaraku, karena dia sudah tidak mengharapkan pujian. Adanya sebuah kebenaran, adanya sebuah kebaikan, karena Allah telah memberikan petunjuk padanya tentang kebenaran itu. Adanya sebuah kesalahan ataupun perbuatan jelek, dia tidak mengklaim lagi, karena adanya perbuatan salah, adanya perbuatan itu muncul karena orang tersebut belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai saudaraku, tatkala antum mengatakan antum terjatuh ataupun kecelakaan, antum mengatakan didorong oleh setan. Terkadang setannya tidak tahu, mungkin perbuatan antum sendiri yang kurang hati-hati, wahai saudaraku. Saudaraku yang anak cintai, dimanapun antum berada, secara syariat, setan itu menggoda manusia secara syariat, wahai saudaraku. Namun jika antum resapi di dalam ilmu ma'rifat, jangan-jangan setan itu ditunjuk oleh Allah, ditugaskan untuk menggoda manusia. Kan kita tidak tahu juga. Bagaimana saudaraku? Secara syariat, setan jelas salah karena menggoda manusia. Namun jika kita resapi secara hakikat, bisa jadi dia memang ditugaskan oleh Allah untuk menggoda manusia. Faham tuh? Seandainya setan itu berhenti menjadi setan, lalu apakah antum mau menjadi setan? Pasti antum jawabnya tidak mau. Lalu siapa yang ditugaskan oleh Allah untuk menggoda manusia? Jika antum tidak mau menjadi setan dan setan pensiun menjadi setan. Renungkan tentang hal ini, wahai saudaraku. Segala sesuatu, jika antum kembalikan semua atas kehendak Allah, maka
yang ada adalah baik sangka. Semoga ada manfaatnya. Rahayu semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.